Yesus itu naik ke surga. Ya kan, disaksikan oleh murid-murid, disaksikan oleh banyak orang, ya, tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Nah, menurut agama Islam, kita juga nggak mau berdebat ya. Menurut agama Islam, Muhammad tuh di mana? Muhammad itu masih di alam kubur. Di dalam kubur. Oke. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang-orang itu yang soleh atau para nabi itu mati. Akan tetapi Sebentar. Ini Anda sudah mengedit Al-Quran. Sebentar. Gimana? Iya, Muhammad Reza. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman sekarang. Ya, gimana Bang Muhammad Reza? Kabarnya? Baik. Baik. Siap berdiskusi dengan baik, Bang? Siap. Oke. Jadi Bang, ini kan adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Dulu kenaikan Isa Al-Masih. Terus diganti oleh pemerintah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Karena orang Islam kalau ditanya tentang Isa Al-Masih, biasanya orang Islam tuh alergi, terus bingung. Isa disalib atau enggak, bingung. Ya. Alerginya di mana? Oke, tapi kita jangan bahas ke situnya, kita fokus ke sininya. Nah, gini Bang, di dalam agama Kristen, ini dalam agama Kristen ya, kita jangan debat. Yesus itu naik ke surga. Ya kan, disaksikan oleh murid-murid, disaksikan oleh banyak orang, ya, tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Nah, menurut agama Islam, kita juga nggak mau berdebat ya. Menurut agama Islam, Muhammad tuh di mana? Muhammad itu masih di alam kubur. Di dalam kubur. Oke. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang-orang itu yang soleh atau para nabi itu mati. Akan tetapi Sebentar. Ini Anda sudah mengedit Al-Quran. Sebentar. Tunggu. Sabar. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Artinya apa? Mereka itu hidup. Artinya? Bahwasanya tetapi mereka itu hidup. Iya, artikan dulu artinya. Ya itu sudah artinya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Enggak ada di situ para nabi loh. Astagfirullah. Oke, saya bukakan ayatnya ya. Saya bukakan suratnya. Oke, ya. Dengar Bang, dengar ya. Dengar. Gimana? Dengar dulu. Itu memang bukan para nabi dikhususkan. Iya. Ya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Orang yang soleh. Jangan yang soleh. Orang yang soleh itu jangan kamu katakan mereka itu mati, tetapi mereka itu hidup. Ada ayatnya demikian. Sekarang terus saya tanya, apakah Muhammad orang soleh? Ya Allah. Loh, jangan orang pusing Bang. Saya tanya, apakah Muhammad orang soleh? Panutan kami Rasulullah. Iya, Muhammad itu panutan kalian, bukan orang soleh. Gimana? Lah, justru itu saya tanya, apakah Muhammad itu orang soleh? Abang jawab, Muhammad itu panutan kami. Kan nggak nyambung. Lah emang panutan kami. Betul, orang Muhammad itu panutan kalian. Saya tahu. Satu-satu Bang, biar Bang dengar. Oke, gini ya. saya. Yang saya pertanyakan adalah dalil bahwa Muhammad itu adalah orang soleh. Dalilnya. Terus? Lalu Anda jawab, Muhammad itu panutan kami. Memang kalau panutan kalian udah pasti dia orang soleh. Orang yang soleh, ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Baik. Terus coba buka surat An-Nahl ayat 99. Biar saya tunjukkan Muhammad itu orang soleh atau orang yang durhaka. Coba yuk. An-Nahl 99. Saya ini HP cuma satu. Oke, mau saya bacakan dari sini. Nah, baca aja. Baik, saya bacakan dari sini. Kasih lihat. Memang mereka ini nekat yang nyata mereka ini. Baik. Kita bukakan surat An-Nahl. Ayat 99. Saya bacakan di sini. Karena Anda tidak punya Quran,
Ya itulah alasan Ada Anda masih Islam ya. banyak nih. Banyak, Ya sudah, banyak, buka. Bang. No. Ya sudah dibuka. Saya nggak punya, saya masih nggak punya wudhu untuk buka. Pantesan Anda tidak ngerti isi Al-Quran. Baik, saya bacakan. Sorry bang, Al-Quran di kepala Saya bacakan, juga. saya bacakan. Nah, baca. Anda kan tidak sudi lagi membuka Al-Quran. Baik, saya bacakan. Framing aja kau. Sesungguhnya Syaiton itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Terus? Menurut ayat ini, setan punya kuasa atau bisa nggak dia mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal? Dengar bang, setan itu diutus, ya, diciptakan dari pertama zaman Nabi Adam untuk menggoda manusia. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kodrat Tapi dia Allah. tidak bisa ya, tidak bisa dia berkuasa atau punya pengaruh terhadap manusia ya, walaupun digoda ya, terhadap orang yang Bisa, bertakwa. cuman kita ini makanya kata Gini, para pelan-pelan, ulama, Bang, dengar pelan-pelan. bang, dengar bang. Setan kan Orang diutus untuk Nah. menggoda manusia agar dia berbuat jahat, betul? Ya, betul. Setan diutus untuk mempengaruhi manusia, betul? Betul. Tapi Terus? untuk orang-orang yang beriman, menurut ayat ini, setan mampu nggak mempengaruhi mereka? Yaitu atas dasar keimanannya, dia mendahului akalnya daripada nafsunya, maka dia terhindar dari godaan setan. Apalagi? Orang nggak nyambung nih orang. Loh. Apakah setan mampu mempengaruhi Muhammad? Tidak mampu dia mempengaruhi Tidak Nabi mampu. Muhammad. Dengar Baik. saya, dengar. Baik, Oke, sebentar, biar saya selesaikan. Saya dengar. Biar saya selesaikan dulu. Setan tidak mampu mempengaruhi Muhammad. Karena ayat ini bilang, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Sekarang kita simpulkan bahwa setan tidak mampu mempengaruhi Muhammad. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Nggak pernah kena sihir, makanya diturunkan surah Al-Falaq. Muhammad tidak pernah kena sihir. Untuk menjadi Sebentar, penghalang Muhammad bagi pernah sihir kena itu. sihir nggak? Kalau yang saya baca di sejarah, saya punya sejarah Nabawiyah. Ya, surah yang saya Nabawiyah. tanya, apakah Muhammad pernah kena sihir? Kalau yang saya baca nggak pernah kena sihir. Baik, Karena baik. menjadi Pantesan kamu masih Islam makanya. Alasan kamu masih Islam adalah makanya kamu tidak Tuhan itu mengetahui jangan apa tiga. itu Islam. Nah, Tuhan itu jangan tiga bos. bentar. Tuhan itu satu. bentar. Muhammad, apakah dia pernah terkena sihir? Baik, lihat ya, lihat. Coba dengarkan ini. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Nah, Muhammad kena sihir, betul? Ya, oke. Nah. Berarti udah benar. Sihir itu siapa itu siapa? Mira siapa itu siapa tadi? Sihir itu datangnya dari syaitan, betul? Ya. Oke. Dari syaitan. Artinya Muhammad kena pengaruh syaitan, betul? Jangan langsung ditafsirkan seperti itu, Bang. Ini berat ini berat. Tadi Anda bilang Muhammad itu tidak mati, tetapi dia hidup karena dia termasuk orang-orang yang soleh, betul? Ya, Tetapi betul. ternyata menurut riwayat umat Islam, Muhammad kena pengaruh setan. Artinya mustahil dia digolongkan termasuk golongan orang-orang yang soleh karena dia kena pengaruh setan. Mana bisa orang yang soleh kena pengaruh setan? Jawab. Dengar, Bang. Ya. Rasulullah itu ada ayat mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, Telah datang kepada kalian rasul utusan Allah min anfusikum dari kalangan kalian manusia. Azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum ya bil bahasa mu'minina raufur Indonesianya rahim. aja Bang, jangan panjang-panjang Bang. Bahasa Indonesianya aja. Karena kau nggak tahu bahasa Arab. Saya tahu Katanya itu pakar trik. Quran, tapi nggak tahu Saya bahasa tahu Arab. itu trik para ustadz supaya terlihat ngarap. Karena dia bingung, dia pamer bahasa Arabnya, pamer lugah qalqalahnya, supaya jamaah mengira dia orang berilmu.
jangan memang bersembunyi sebentar. Apa yang saya tahu Jangan itu yang saya sampaikan. bersembunyi di balik Anda pintar mengucapkan kosakata bahasa Arab. Ya, intinya memang... tadi dengar biar kita fokus ke tema, Oke. Intinya tadi kamu bilang Muhammad Reza, kamu bilang begini, bahwasanya Muhammad itu tidak mati. Karena di dalam Al-Quran tertulis, jangan kamu menyangka bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah itu adalah orang-orang mati, tetapi mereka hidup, betul? Apakah Muhammad tergolong orang yang wafat di jalan Allah? Kan itu sekarang yang kita bahas. Karena menurut Al-Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman, itu setan tidak mampu mempengaruhi dia, betul? Ya, betul. Nyatanya dalam sejarah umat muslim, setan mampu mempengaruhi Muhammad tidak? Ya, saya pernah. Itu memang pernah, ya. Artinya Muhammad tidak mungkin tergolong orang yang beriman dan bertakwa, betul? Lah, kok langsung di-framing seperti itu? Gimana sih? Dengar. Orang beriman dan bertakwa, apakah dia bisa dipengaruhi setan? Iya, bisa. Itu kok tergantung bisa? dari... Nih, makanya tadi saya suruh ambil Al-Quranmu. Nih. Saya bukakan ayatnya. Bukakan ayatnya. Surat An-Nahl, pelan-pelan. Surat An-Nahl ayat 99. Perhatikan ya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atau mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Berarti menurut ayat ini, mampukah setan mempengaruhi orang yang beriman? Mampu, tergantung dari dirinya sendiri mengenalikan hawa nafsu. Ya, demi mereka membela Muhammad, maka Qur'annya harus dirubah dulu, betul? Makanya itu Quran bukan ditafsirkan secara birro'i. Oke, coba ambil Quranmu. Ambil Quranmu coba. Surat An-Nahl ayat 99. Saya nggak punya wudhu, pegang Quran bagaimana? Udah tahu saya itu. Udah tahu. Nih, ini kamu ternyata orang awam gini. Kalau ada di dalam Al-Quran, barang siapa yang mau pegang Quran harus wudhu dulu. Saya lompat dari Monas. Ada. Tunjukin ayatnya. Tunjukin ayatnya. Di surah Al-Waqiah. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? La yamassuhu ilal mutahharun. Oke, surat berapa? Surat berapa? Biar saya bukakan. Kamu jangan bicara. Surat berapa? Ayat berapa? Al-Waqiah ayat berapa itu? Surat Al-Waqiah. Karena ente nggak tahu bahasa Arab, makanya aku... Ayat berapa? Al-Waqiah berapa? Al-Waqiah ayat berapa? Paling pojok, sebelah atas, sebelah kiri. Sebelah kiri ayat berapa? Surat Al-Waqiah ayat berapa? Ayat 79, ayat 79. Ayat 79. Saya bacakan. Ngarang bebas saja kamu mengatakan. Ngarang bebas. Kalau baca Quran harus berwudu dulu. Nekat yang nyata. Makanya baik, jangan saya bacakan surat Al-Waqiah itu. Saya bacakan surat Al-Waqiah ayat ke-79. Saya bacakan. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Saya bacakan ya. Saya bacakan dari awalnya. Ya, nih ya. Saya bacakan. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia. Sudah? Terus. Pada kitab yang terpelihara di Lauful Mahfudz. Ini kitab yang di Lauful Mahfudz. Ya. Kemudian tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya, memang. Jadi tidak ada orang yang menyentuh kitab yang di Lauful Mahfudz itu kecuali orang-orang yang disucikan. Makanya jangan ditafsirkan secara pikiranmu, Edis. Saya bacakan. Jangan ditafsirkan secara pada pikiranmu. kitab yang terpelihara itu di Lauful Mahfudz, betul nggak? Tolol. Iya, memang itu artinya seperti itu. Tapi itu ditafsirkan lagi. Kalau mau menyentuh kitab yang di Lauful Mahfudz harus disucikan dulu, betul? Bukan kitab. Bukan kitab yang sekarang ini Al-Quran. Nih, Al-Quran. Muter-muter dari lagi. Lauhil Mahfudz melewati Baitul Izzah. Bagaimana? Muter-muter apa? Oke, kembali ke tema. Oke, ya.
Jadi Muhammad kamu sudah akui bahwa dia ada di kuburan, betul? Ya, memang. Oke. Dan umat muslim itu adalah pengikut Muhammad, betul? Oh, betul sekali. Nggak ragu Pengikut saya. Muhammad yang Panutan sekarang saya. ada di kuburan, betul? Iya, panutan saya. Oke. Artinya Islam adalah umat yang mengikuti mayat di dalam kubur, betul? Bukan mengikuti mayatnya, tapi mengikuti ajarannya. Ajarannya, kan? bos. Jadi bukan bos. pengikut Muhammad. Pengikutnya, tapi ajarannya Muhammad ada di yang mana? dibawakan beliau. Ya dalam kubur. Berarti Sekarang. kalian pengikut orang yang ada dalam kubur, betul? Ya iya, tapi bukan mengikut. Ayo buat pengakuan. Buat pengakuan. Saya Muslim. Saya adalah pengikut mayat dalam kuburan. Silakan. No. Gini. Bilang-bilang begitu saya. Loh. Saya ulangin pelan-pelan. Dengar. Orang yang bernama Muhammad, anaknya Aminah, ada di dalam kuburan, betul? Betul. Betul. Umat Muslim menjadikan Muhammad anaknya Aminah itu yang ada di dalam kuburan itu sebagai pemimpinnya, sebagai sosok yang harus diikuti, betul? Betul. Berarti umat Muslim pengikut atau dipimpin oleh orang dalam kuburan, betul? Betul, karena dia manusia biasa, meninggal. Makanya sekarang buat pengakuan. Dengar buat dulu, pengakuan. dengar dulu. Kami Dengar dulu. umat Dengar dulu. Muslim. Ayo coba buat pengakuan. Edis, tunggu, dengar dulu. Nah, dengar dulu. gini gimana nih suruh buat pengakuan Dengar tidak dulu mau. saya. Ayo. Dengar dulu saya. Dengar Saya dulu saya. umat Muslim. Ayo bilang. Dengar dulu saya. Rasulullah itu basyarun, manusia, lakal basyar, tidak sama Yang seperti bilang dia ente. ondel-ondel siapa? Nah, iya, Siapa yang makanya bilang dia- Muhammad ondel-ondel? Dengar saya. Dia manusia biasa. Iya, wafat, justru punya nyawa. karena dia manusia biasa, kenapa kamu nekat Tuh. menyembahnya? Yang menyembahnya siapa? Dodol. Oke, sekarang begini. Gimana sih kamu ini? Siapa yang Gini, Bang. menyembahnya? Mengikuti Oke, ajarannya. baik. Khotamul Anbiya. Oke, baik. Wal Mursalin. Bang, punya teman orang Kristen kan? Punya Pernah teman lihat saya orang Kristen kan ke gereja? Nggak pernah, karena saya anti melihat salib itu. Karena Oke, situ baik. ada setan memanggil Oke. situ. Tapi Anda pernah lihat kan orang Kristen di gereja mereka nyanyi-nyanyi memanggil-manggil nama Yesus. Pernah ya? Yesus dipanggil Pernah? begitu. Pernah dilihat Oke, di handphone aja. Baik, Nggak pernah baik. langsung. Oke, baik. Di handphone lihat orang Kristen panggil-panggil nama Yesus, berseru-seru kepada Yesus. Ketika orang Kristen berseru-seru, memanggil-manggil nama Yesus, bernyanyi-nyanyi, bahkan kalian ejek, jingkrak-jingkrak, joget-joget, kalian dengan cepat mengatakan, lihat, orang Kristen nyembah Tuhannya, betul? Betul? Ya. Baik. Ketika orang Islam, nih saya balik dulu kamera saya bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Ketika orang Islam melakukan hal yang sama, nih sebentar ya. Sebentar. Ketika ada orang Islam yang dia di tempatnya, di masjidnya atau dimanapun berkumpul, bernyanyi-nyanyi seperti ini, seperti yang dilakukan oleh orang Kristen juga. Saya balik sedikit kamera saya dulu biar teman-teman lihat. Nih ya. Abang ini mungkin belum lihat. Nih. Apa Ini, Bang, ya. solawatan kayak begitu. Ya, sebentar Terus saya kamu berbesar bilang sama dulu nih. kayak orang Lihat Kristen nih. begitu. Saya udah lihat itu bang, udah lihat saya itu, udah. Udah lihat saya itu. Oke, baik. Jadi di dalam video itu ya, bagaimana Muslim berbondong-bondong mereka bikin konser, mereka gini. Ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Betul? Apa bedanya dengan orang Kristen yang juga melakukan hal yang sama? Ya Yesus, dengarlah seruanku. Bedanya di mana? Bedanya ente mengakuin itu Yesus Tuhan. Kami tidak mengakui Nabi Muhammad itu Rob. Intinya berarti Tidak melakukan mengakui hal yang itu sama enggak?
Tuhan. Melakukan hal yang sama nggak? Itu namanya kegirangan. Kegirangan, mulai dah dia akrobat. Sebentar. Sebelum kita membahas apakah Islam mengakui Muhammad itu Tuhan atau tidak, perlakuan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Yesus dengan yang dilakukan umat Muslim terhadap Muhammad di dalam acara-acara yang demikian itu sama nggak? Oh, saya beda niat, sebentar, beda nih, niat, bos. Bos, beda niat. Gini ya. Di gereja ataupun di tempat konser, ketika ada KKR, orang Kristen bilang begini, ya Yesus, ya Yesus. Oke? Ya. Mereka atau kami ya, orang-orang Kristen berseru-seru Yesus, Yesus, ya dengarlah kami, dengarlah kami. Lalu Muslim melakukan hal yang sama, konser, bikin musik, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Itu beda niat, bos. Memang secara zahirnya kelihatan seperti itu. Beda niat, bukan menyembah itu. Sebentar, berarti melakukan hal yang sama nggak? Menyembah Gini, yang jangan jemuran. bahas niat-niat dulu, nanti debat kusir. Apa yang dilakukan oleh pihak Kristen dan pihak Muslim sama nggak? Ya dari secara zahirnya sama. Sama, baik, Cuman bukan kayak sebentar, pelan-pelan ya. Ketika kami orang Kristen kayak begitu, berseru-seru kepada Yesus, nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang apa? Bentar, orang Kristen lagi nyembah Tuhannya itu. Sambil jongkrak mereka, sambil ini, joget-joget. Sekarang saya mau mengatakan hal yang sama. Orang Islam lagi nuhanin Muhammad, lagi jingkrak nyembah memuliakan manusia dalam kubur namanya Muhammad. Nah, bedanya sebentar Bang, belum selesai. Sebentar, biar saya kelarin dulu, Bedanya di mana? Nih, bedanya saya kasih tahu. Ini bedanya, Bang. Nih. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ketika kami memanggil-manggil nama Yesus, memuji-muji Yesus, Yesus yang kami panggil, Yesus yang kami puji-puji, yang kami berseru-seru kepadanya, dia hidup, dia naik ke surga. Sementara kalian ketika berkata, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku, kalian berseru kepada mayat di dalam kuburan. Jadi siapa yang menyembah mayat dalam kuburan? Islam. Ini sudah diakui. Sebentar ya. Sebentar. Yang nyembah. Ini sudah diakui oleh pendebat Muslim. Pendebat Muslim namanya Ar-Rasyid, bahwa Robnya umat Muslim, Tuhannya orang Islam itu mayat dalam kuburan. Nih, sebentar ya, nih. Ini pendebat Muslim, jangan salah, namanya Ar-Rasyid. Nih, apa yang dikatakan Ar-Rasyid? Dengarkan. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Apakah umat Muslim? Tadi kan kamu bilang, kami umat Muslim tidak mengakui Muhammad itu Tuhan. Bang, jangan terjebak. Tuhan itu bahasa Indonesia. Nih, apakah Muslim mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Nih, itu Tuhan itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu Rob. Nah, apakah umat Muslim mengakui Muhammad Robnya? Udah tahu semua saya itu. Habis ini Anda ngomong. Nih ya, nih. Okay. Ini adalah seorang petinggi APII, ya, organisasi pendebat-pendebat Islam nih. Namanya Ustadz Al-Mantiki, Daman Al-Mantiki. Makanya dikasih nama Al-Mantiki karena dia ahli mantik. Zuma saja berguru kepada dia. Nih, apa kata dia? Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Nah, Muhammad itu Robmu, dan Robmu ada di dalam kuburan. Makanya saya bilang, siapakah
Siapakah yang mempertuhan atau merobkan mayat? Jawabannya orang Islam. Robmu mayat dalam kubur. Yang menuhankan Nabi Muhammad kuburan itu siapa? Itu saya bilang tergantung niatnya, sekarang, bos. apakah Muhammad itu Rob? Robul Balad emang disebut Tuhan? Oke, Muhammad Rob. Muhammad ada dalam kuburan, betul? Dalam kuburan. Berarti siapa yang Robnya dalam kuburan? Meninggal lagi. Edis. Sudah kubilang Bang, bertaubatlah. Saya udah tahu semua pikiranmu itu. Pikiranmu saya udah tahu semua. Oke, Muhammad itu Rob nggak dia secara kaidah bahasa? Secara kaidah bahasa, grammar bahasa Arab, apakah Muhammad itu Rob di tengah-tengah umat? Dengar dulu. Dengar dulu. Orang Gimana Sulawesi. kau Daeng? Coba Daeng Muhammad Reza, dengarkan Daeng ya. Begini. Apakah secara kaidah bahasa, grammar bahasa Arab, posisi Muhammad di tengah-tengah umat muslim itu sebagai Rob? Kalau secara lafziyah, secara huruf ya, Rob itu ya, Rob bukan hanya kita artikan sebagai Tuhan. Singkat. Apakah Muhammad di tengah-tengah umat muslim dia sebagai Rob? Ya, memang banyak pendapat seperti itu, ulama-ulama bertempat. Oke, dia Rob atau tidak? Seperti itu. Ya, kalau kita mengaku ya Rob, tapi bukan secara Rob cukup Tuhan, di situ, bukan secara Rob Muhammad, Tuhan. Cukup. Muhammad adalah Robnya umat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Muhammad sudah meninggal atau mati atau ada dalam kuburan? Iya, dalam kuburan. Berarti Robnya umat muslim adalah mayat dalam kubur, betul? Enggak. Nah, udah mulai on off saklar. Bu, beli saklar, Bu. Edis. Sebentar on. Saya tahu memang udah banyak orang kau gitu kan. Saya udah tahu semua. Saya udah nonton semua. Loh, Daeng, kau sendiri sudah mengiyakan. Ih, bagaimana Ki? Kau pun sudah mengiyakan. Oke, kamu sudah mau framing saya banyak. Kok mau framing bagaimana? Di mana framingnya? Kan sudah saya tanya tadi, apakah Muhammad itu Rob? Kamu bilang iya. Apakah Muhammad ada dalam kubur, sudah meninggal, sudah menjadi mayat? Kamu bilang iya. Berarti Robmu adalah mayat. Kamu bilang bukan. Ini gimana? Oke, sebentar gini sekarang. Muhammad adalah Rob. Allah Rob juga enggak? Robul Alamin, Tuhan semesta alam. Gini, di tengah-tengah umat muslim, Muhammad adalah Rob. Apakah di tengah-tengah umat muslim, Allah juga menjadi Rob? Saya bilang Robbul Alamin, Tuhan semesta alam. Iya, saya nggak bilang semesta alam. Di tengah-tengah umat dia Rob juga nggak? Iya, Rob. Oke. Tuhan kami. Berarti yang menjadi Rob di tengah-tengah umat muslim, Allah dan Muhammad, betul? Ya, oke, betul. Oke, berarti berapa Robnya umat muslim? Yang satu bukan Robbul Alamin. Sebentar, berarti ada berapa Robnya umat muslim? Yang pemimpin kami. Oke. Pemimpin kami. Oke, berarti Muhammad Rob, Allah juga Rob. Ada berapa Robnya umat muslim? Beda kayak niatnya sama kalian. Inilah saya bilang kan. Bukan sebentar, jawab dulu. Apakah umat muslim bisa tambah-tambahan, teman-teman? Berapa Robnya umat muslim? Allah Rob di tengah-tengah umat, Muhammad Rob di tengah-tengah umat. Berarti berapa Robnya? Oke, dua, saya akui dua. Tapi beda, bukan. Dengar saya. Besok kau jangan ngeledek lagi. Jangan kau ngeledek lagi orang Kristen. Kristen, Yesus Tuhan. Ya, Bapak Tuhan. Ya, Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa Tuhanmu? 3 teng. Oteng. Berarti 3 untuk Tuhanmu. Ya, jadi kau besok jangan kau ledek lagi begitu, Ki. Emang itu 3? Loh, sekarang kau sudah akui Tuhanmu 2. Nih. Nah, masih hebat saya 3. Masih kalah 1 kau. Kan saya bilang tadi beda.
dengar saya, Edis. Makanya Beda Rabbul Alamin jangan kalian sama- suka meledek-ledek. Nanti dibalikan sama kau pusing punya kepala. Ya, jadi makanya saya bilang begini Muhammad Reza. Intinya kau sudah Kau mengaku bahwa permasalahkan rohnya. Rob. Permasalahkan Kau sudah juga mengakui. Loh, ini yang mengakui bukan kamu saja. Tahu tasik ngaji. Di framing dulu. Kok free? Kata pendeta. Dengar nih ya. Dengar dulu, dengar. Saya mau tanya sama ente. Saya kan sudah saya kirim sama antum sama ente itu. Kata pendeta, Yesus dulu kecil disekolahkan. Lo kok bisa Tuhan sekolah? Ya, Di ngelak mana? Tertulis di mana itu? Lah itu kata pendeta sendiri. Ya tanya sama coba buka sendiri. dia. Kau tanya sama saya. Yang menjadi rujukan kami itu Bible. Bible yang jadi rujukan kami. Itu pendeta yang kata itu pendeta Yang pendeta, menjadi pendeta. rujukan kami itu Bible, bukan omongan pendeta ini segala macem. Tapi walaupun demikian begini, gini sebentar. Ini pertanyaan Abang Musi Juma ini, ya pertanyaan Abang Musi Juma. Oke, ini ya teman-teman kan sering Juma mengejek ya. Maria mengendong Yesus ini anakku Tuhanku gitu ya. Nah kita balik sebentar. Muhammad adalah robnya umat muslim. Sekarang saya tanya, Aminah ibunya Muhammad nggak? Iya, ibunya Muhammad. Oke. Muhammad. Aminah itu seorang muslim nggak? Iya. Oke, berarti Muhammad robnya nggak? Bingung. Dengar Memikirnya. Edis, saya bilang tadi beda Pelan-pelan, dengar. Tuhan sama yang Sebentar. umat kami ini. Jangan panik. Tenang, tarik napas. Tarik napas. Hembuskan. Oke. Apakah Muhammad itu rob? Kau cuman itu aja kau mau. Enggak, dijawab dulu. Dia jawab, apakah Muhammad itu rob? Iya, Oke, apakah Aminah muslim? Muslim. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong robnya, betul? Ya robku ku gendong-gendong. Kami menuhankan Nabi Robnya Muhammad umat bukan muslim kayak digendong. kalian menuhankan 3 Tuhan. Bo, Yang jadi masalahnya di mana? Dengar saya, Edis. robku gitu. Dengar saya, dengar. Bo, kayak- robku. Bo, sayang gitu. Oke, berarti anakku adalah robku, betul? Enggak, bukan. Nah. Oke, apakah Aminah seorang muslimah? Iya, Muslim. Terus. Oke, apakah Muhammad itu robnya? Balikan itu. Gak usah dibolak-balikan. Pelan-pelan. Itu aja kau Apakah katakan. Muhammad itu robnya? Saya mau nanya. Kan belum saya meninggal dunia. jawab tadi tuh. Yang saya Berat, tanyakan. saudara. Kata Luga, ini pendeta Luga. Berat. Ini kemarin itu pertanyaan-pertanyaanmu sudah basi semua. Gini, dengar. Aminah ibunya Muhammad. Muhammad adalah robnya Aminah. Nah, pertanyaan saya, apakah Aminah menggendong robnya sendiri? Allahu Akbar. Berat, ini berat. Udah ini saya kasih teman-teman. tahu tadi ini. Beda Rabbul Alamin. Gimana? Beda Rabbul Alamin, niatnya menuhankan. Saya nggak bilang Tuhan yang Rabbul satu, Alamin. sama- Saya nggak sama bilang Rob. Rabbul Alamin. Sama Rob Oke. yang menjadi panutan kami, Baik. yang memimpin Baik. seluruh umat manusia. Bukan Baik. makanya Oke. ente belajar Intinya dulu. Muhammad adalah Rob, betul? Itu aja kamu bilang intinya Rob. Iya. Intinya Muhammad adalah Rob, betul? Iya Rob terus. Oke. Dan Aminah menggendong Robnya sendiri, betul? Allahu Akbar. Wah, Allahu nggak bisa Akbar. jawab. Aminah menggendong Robnya sendiri nggak? Iya. Iya. Artinya, Rob bukan Rob. artinya bukan Rob Tuhan, anakku bukan sebentar. Rob Tuhan. Aminah berkata, anakku adalah Robku, betul? Bukan Rob Tuhan, Edis. Bukan Rob, Nggak bukan usah kayak kalian diterjemahin. mengakui. Kalau Bukan diterjemahin nanti kita jadi bingung. Nggak usah diterjemahin. bukan kalian bukan kayak gimana? kayak kalian mengakui 3 Tuhan. Kamu Kami sudah mengakui mengakui Rob Tuhan kedua. satu.
Kalau kamu Kan Robmu saya bilang- 2, Rob saya 3 Kan sudah salah. dijelaskan Edis. Robbul balad apa artinya? Robbul balad apa artinya? Robmu Robbul saja balad apa 2 artinya? kok, masih hebatan saya, Rob saya 3. Robbul balad apa artinya? Udah gitu Kepalamu Robmu itu- tinggal 1 lagi, satunya udah masuk kuburan. Jadi gini Bang, makanya saya kasih tahu ya. Ini yang jadi masalah dalam problem terjemahan bahasa Indonesia. Ini saya kasih tahu ya. Gini loh. Kata Rob itu, Rob ini kan bahasa Yunaninya itu kan kurios. Nah, bahasa Inggrisnya itu Lord. Atau bahasa Jawanya itu Gusti. Ya, nggak apa-apa Bang. Gusti, Lord, Rob, kurios itu mati nggak apa-apa. Tetapi ketika kata kurios, kata Rob ini diterjemahkan jadi satu kata Tuhan, memang Nah, itu ada menimbulkan fundamentalnya. masalah. Karena kata Tuhan itu sudah disalahpahami oleh kita sendiri orang Indonesia. Kata Tuhan itu sebenarnya artinya itu Tuhan. Tuhan sama Tuhan tuh sama aja. Nah, banyak orang tidak kan- tahu itu. Dengar. Di dalam Oh, Bibelmu sendiri gimana? yang sudah saya kirimkan, Dis, yang sudah saya kirimkan di Bibelmu itu dari tahun ke tahun, itu berubah dari Tuhan jadi Tuhan. Coba, Kalau coba. terjemahan coba buka. nggak apa-apa terjemahan. Gak apa-apa bagaimana? Oke, baik. Kitabmu Jadi sendiri oke, baik. yang berubah. Baik. Kita ikuti pola pikirmu. Saya ikuti ya, Reza ya. Gini. Rob itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, Tuhan apa Tuhan? Beda Tuhan sama Tuhan, Bos. Dan dengar. Sebentar Dengar gini, saya. kata Rob Makanya di dalam kalau Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa sebentar. makanya di dalam- pelan-pelan, dengar dulu. pelan-pelan Reza, Ya. tenang. Kata Rob kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Terus Oke, baik. Saya bukakan suratnya. beda sama ente Bible-nya ente itu Oke, yang nggak Tuhan apa-apa, jadi nggak Tuhan. apa-apa. Saya bukakan Lah, suratnya bagaimana ya. sih? Kita bukakan. Di dalam Makanya surat jangan Yusuf framing Nabi Muhammad ayat terus. 23 ya. Nih, baik. Oke, saya akan tunjukkan ya kata Robbi. Ya, saya balikkan dulu ini saya. Saya tampilkan dulu di sini. Oke. Kelihatan kata Robbi ini? Apa Nih. bacanya itu? Coba apa bahasanya tuh? Oke. Itu, Di sampingnya di itu. sini ada kata Allah innahu Robbi, betul nggak? Terus Oke, kata Robbi ini Apa lagi? diterjemahkan apa? Tuhan. Tuhan. Baik, kita cek apakah diterjemahkan Tuhan? Kita lihat. Apa di sini? Lah makanya jangan dibuka itu. Dulu Tuhan, sekarang jangan dibuka. Tuhan. Innahu Rabbi. Sesungguhnya Allah, sungguh Tuanku. Tuhan. Dirubah oleh orang Islam jadi Tuhan. Tuhan. Kenapa Allah Ente yang jangan Tuhan buka- kau jangan ganti buka jadi di- Tuhan? Di handphone itu Quran. Nanti sudah cari. Oke, coba ambil Quranmu, apa ambil namanya? Quranmu. Ambil Quranmu. Kita cek apakah di Quranmu juga seperti itu, yuk. Yuk, ambil. Mana Quran mana? Kita tantang. Apakah kata Robbi di situ Tuhan atau Tuhan? Udah dibilang Tuhan sama Tuhan tuh sama saja, botol. Bapa di sorga itu Tuhan juga. Tuhan atau Tuhan Bapa sama. di surga. Iya, Roh Kudus itu juga Tuhan atau Tuhan sama itu. Artinya kita Terus berapa hamba. Tuhanmu? Tuhan itu lawan katanya hamba. Terus berapa Tuhanmu? Tiga. Gimana? Tiga. Lawan makanya kami kata Tuhan itu hamba. Dengar Artinya saya. apa? Orang yang dikendalikan, orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Nah, posisi seorang Kristen harus menjadi hamba. Hamba daripada Roh Kudus, melakukan apa yang diperintahkan Roh Kudus. Kau pun hambanya Muhammad kau tuh. Karena kau dikendalikan oleh manusia dalam kubur namanya Muhammad. Emang saya mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Masalah Emang kau saya nggak mengakui itu nggak masalah. Nah, Masalahnya kau sudah mengakui Muhammad itu Rob. Betul. Itu aja kau premi. Kau framing. Kamu mengakui nggak Muhammad itu Rob?
Robul ini Robul wilayah. Rob nggak dia? Rob nggak dia? Iya Rob, bukan Rob berarti Rob apa? Tuhan. Apa? Rob itu Beda apa Robbul terjemahannya? Alamin. Apa terjemahan Rob? Makasih Bang Daniel, makasih. Terima kasih pesawat terbangnya. Wah, akhirnya ada yang ngasih pesawat, udah berbusa-busa. Silakan. Yang saya dengar. tanyain kan Muhammad Reza, dengar Muhammad Reza ya. Saya bilang sama kamu tadi, apakah Muhammad itu Rob? Kamu jawab iya. Betul? Betul nggak? Apa bahasa Indonesianya Rob? Tuhan. Tuhan. Lawan Yang katanya pelajari Tuhan Tuhan. apa? Lawan katanya Tuhan apa? Apa lawan katanya Tuhan? Hamba. Ya terus? Berarti kamu hambanya Muhammad. Kan saya bilang beda niat, bukan menyembah Iya, Nabi terserah. Muhammad. Intinya kamu itu melakukan apa yang diperintahkan Muhammad. Terhadap Muhammad, karena posisi kamu diwahyukan itu ke dia. menghambakan diri. Karena kalau ada diwahyukan Muhammad, ke dia. siap. Gitu posisimu sama Muhammad. Karena diwahyukan ke dia segala perintah. Nah, kami di dalam Loh. kekristenan pun sama. Yesus, kami harus menghambakan diri kepada dia. Harus kami buat Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kami. Supaya apa? Supaya kami melakukan apa yang diperintahkan dia. Saya tanya ente, kenapa tidak Gimana kamu menuhankan itu? saja? Coba ambil Quran Kenapa? dulu. Itu tadi udah kamu suruh ambil Quran, ambil. Quranmu ambil Tunggu, dulu. kenapa saya tanya dulu? Kenapa tidak ente Iya, Quranmu ambil dulu Reza. Bilang saya nggak biar punya kita wudhu. buktikan Tuhan apa Botol. Tuhan di situ. Coba silakan. Itu sama Sudah, seperti Tuhan. tahu itu sama itu. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, sama. Udah artinya itu. Ya udah coba ambil itu dulu, Tuhan. ambil itu mu. Oke. Sebentar, ambil dulu itu mu, apa namanya? Quranmu. Nekat yang nyata. Makasih Bang Jempol, makasih. Yuk. Coba bukakan. Udah, pokoknya artinya itu sudah. Pokoknya. Loh, Nih ya, saya gimana bukakan sudah? Quran kata per kata kalau kamu nggak percaya nih ya, Reza ya. Nih, saya balikin lagi kamera saya. Kata Robbi itu diterjemahkan oleh penerjemah ini sebagai Tuan, bukan Tuhan. Lalu direvisi jadi Tuhan. Nih, sebentar ya. Nih, perhatikan. Kelihatan? Nih, innahu, sungguh. Innahu artinya sesungguhnya atau sungguh. Robbi, Tuanku. Ini Quranmu sendiri nih, kata per kata. Nih, kata per kata. Innahu Robbi. Nih, kalau kita baca dari ayat sini ya, nih. Aku berlindung kepada Allah, ya. Innahu, sesungguhnya Robbi, Tuhanku, Tuanku. Tuanku, Allah Tuhan. Kalian kan sering ngejek begini. Coba di mana di dalam Bible Yesus ngaku Tuhan? Orang Kristen buka Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Donditan protes. Ambil terjemahan lama. Di situ Tuhan, bukan Tuhan. Kau edit Dengar, Tuhan ya. jadi Tuhan. Masalahnya Tuhan sama Tuhan tuh sama, botol. Tuhan sama Tuhan. Iya, Oke. masalahnya kamu pikir Dengar. kayak itu kata yang berbeda, itu kata yang sama. Dengar saya. Makanya di dalam Islam juga Nekat yang nyata diajarkan. kamu itu. Diajarkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Oke. Oke, bagaimana? Apa sih pengertian ilah itu sekarang? Pengertian Tuhan itu apa? Tuhan itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang Bukan. menciptakan alam semesta. Itu kan pekerjaannya. Pengertian definisi kata Tuhan yang dalam bahasa Arab itu Rob atau ilah itu apa? Ya raja. Iya, Segala raja. yang merajai, yang menjadi otoritas, yang menjadi sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Itu definisi Tuhan atau Tuhan atau ilah. Makanya di dalam Al-Quran apa saja itu bisa jadi ilah. Tapi jangan kamu menjadikan apa saja itu jadi ilah.
jadi yang mengendalikan kamu, jadi raja kamu. Contohnya, hawa nafsu jangan dijadikan jadi ilah. Karena ada suratnya dalam surat Al-Jathiyah. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Artinya membuat hawa nafsu itu jadi keotoritas, jadi raja, jadi pengendali hidupnya. Jadi kata Tuhan atau Tuhan itu maksudnya pengendalimu. Nah, sebagai orang Kristen wajib hukumnya buat Bapa di surga jadi pengendali. Yesus jadi pengendali. Roh Kudus jadi pengendali. Nggak masalah. Orang kamu saja buat Muhammad dan Allah jadi pengendali. Kalau pengendalian, ntar ini menerbitkan satu matahari dari sebelah barat, yang minta dari sebelah timur. Nah, bagaimana? Nggak bisa karena baik Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Masalahnya Allah dan Muhammad sering berantem. Bahkan Allah sering berantem. Dari mana? Tahu dari mana ente? Mau saya tunjukkan dalilnya. Nah, nanti saya tunjukkan dalilnya kamu. Allah dan Muhammad tuh sering gontok-gontokan. Mau saya tunjukkan nggak dalilnya? Oke, ya tunjukkan. Oke, baik. Coba. Baik. Kamu sayangnya nggak punya Al-Quran. Oke, coba buka Quran surat. Sebentar, saya tampilkan saja backgroundnya ya. Biar saya tunjukin kamu Muhammad tuh sering membantah Allah. Muhammad itu membangkang dia sama Allah. Disuruh Allah apa, dijawab dia ini. Oke. Coba buka surat Al-Ahzab nomor 63. Sebentar, buka surat Al-Ahzab 63. Apa isinya? Al-Ahzab 63. Apa isinya? Mana? Katanya kamu punya Quran. Coba buka Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Oke. Kiamat hanya Allah yang tahu. Ya. Itu. Jadi terus? saya bukakan saja. Kamu kan malas buka Quran. Nah, sebentar. Kan malas. Al-Ahzab. Taruh tinggalin ini, taruh saya turun. Ya. Dikira saya nggak berani. Nah. Iya, kamu masalahnya takut buka Quranmu. Bukan takut karena saya nggak punya wudhu. Diajarin nggak punya wudhu, nggak bisa pegang Quran. Ngarang bebas kamu. Ngarang bebas kamu. Pegang Injil. Saya bacakan. Ini dikatakan di sini, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Terus? Jadi permasalahannya Jadi gimana? ketika ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, apa Allah perintahkan supaya Muhammad mengatakannya? Apa Allah perintahkan supaya mengatakannya? Saya ulangi pelan-pelan. Coba ulang. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kul, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat hanyalah di sisi Allah. Betul? Ya, betul. Jadi Allah memerintahkan Muhammad, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, apa yang harus Muhammad jawab menurut Allah? Di dalam hadis dikatakan. Sebentar dulu. Suruh Ini Allah apa yang menjadi Allah revisi suruh? menjadi revisi saya karena ilmu yang saya ambil dari pelajaran dia. Menurut Al-Quran, Allah bilang sama Muhammad, katakanlah hanyalah di sisi Allah. Iya, memang hanya Allah yang tahu. Iya, tapi di dalam gimana? hadis Muhammad bilang kiamat hari Jumat. Jadi di sini Muhammad tidak mendengarkan perintah Allah. Dengar, Edis. Karena Allah suruh Muhammad bilang sama orang yang bertanya kepadamu tentang hari kiamat bahwa pengetahuan hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Tapi ya, memang Muhammad betul di dalam hadis malah sok tahu bilang katanya kiamat hari Jumat. Dengar saya, Makanya saya bilang, Bang, Muhammad sering bantah Allah. Dengar saya, Edis. Nih, sering beradu mereka tengkar satu sama lain. Dengar dulu, Edis. Makanya kalian punya dua roh satu sama lain saling tabrak-tabrakan. Ya, udah. Terserah mau penghina saya, terserah. Walaupun di dalam Quran dikatakan seperti itu, dengar ya. Rasulullah mengatakan bukan atas kehendaknya sendiri, akan tetapi ilham dari Allah. Ada namanya hadis qudsi. Ada yang Ilham namanya dari hadis Allah. qudsi. Bukan hanya melandaskan Al-Qur'an. Akan tetapi
hadis, kemudian ijma, qiyas dan lain sebagainya macam. Bukan kayak kalian di Alkitab dibilang begitu langsung kalian antikan begitu. Baik. Teman-teman, selama ini orang Islam tuh diprank karena Muhammad itu dapat wahyu dari Allah. Apakah Muhammad dapat wahyu dari Allah atau dari setan? Perhatikan ya, perhatikan. Seperti apakah wahyu datang kepada Muhammad? Anda tahu? Ya. Baik, saya balik kamera saya. Ini makanya teman-teman, wahyunya Allah dengan wahyunya ini beda-beda ya, karena ya ternyata yang datang itu adalah syaitan. Perhatikan. Tidak Ini sebuah hadis dikatakan begini. Nabi SAW mengabarkan bahwa lonceng yang digantung di leher hewan adalah salah satu media yang digunakan oleh setan untuk menyibukkan manusia dan memalingkan mereka dari tujuan mereka diciptakan. Ya, ini lonceng itu adalah seruling setan. Nih, hadis tentang lonceng yang menjadi seruling setan ada banyak sekali. Saya tampilkan ya. Nih, saya lihatkan lagi nih. Perhatikan, ya. Para malaikat tidak akan menemani seseorang yang di dalamnya ada anjing dan lonceng. Perhatikan. Lonceng itu seruling setan. Nih. Ini banyak sekali tentang lonceng. Tapi bagaimanakah Muhammad mendapat wahyu? Nih, saya tunjukin. Bagaimana cara Muhammad mendapat wahyu? Ternyata wahyu datang dalam suara gemerincing lonceng. Nih. Saya tunjukkan kepada kamu. Inilah makanya orang Islam nih teman-teman ya. Nih, saya tunjukkan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Al-Haris bin Hisham dan seterusnya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu?" Maka Rasulullah menjawab, "Terkadang datang kepadaku seperti gemerincing suara lonceng." Ternyata lonceng yang katanya seruling setan datang kepada Muhammad wahyu yang berupa lonceng pula. Kesimpulannya, Muhammad dapat wahyu dari mana? Malu saya mengatakannya. Nanti saya dibilang penistaan agama. Terus kesimpulanmu, wahyu datang dari loncengnya secara loh. Sekarang saya tanya, menurut Muhammad wahyu datang seperti suara gemerincing lonceng, betul? Betul? Itu seperti. Iya. Bukan lonceng yang seperti asli. Berarti enggak. Nah. Muhammad mendengar wahyu itu seperti gemerincing lonceng. Klicing. Lonceng, betul nggak? Ya tapi bukan nggak ada loncengnya begitu. Nah, jangan diartikan. Iya, artinya lonceng, suara lonceng, betul nggak? Bukan suara lonceng, betul nggak? Ya, betul. Oke, suara lonceng. Sedangkan kata Muhammad, lonceng itu adalah seruling setan, betul? Dan malaikat tidak mau kalau ada lonceng di rumah, betul? Ya, terus? Kesimpulannya, berarti Muhammad dapat wahyu dari mana? Dapat dari wahyu dari Allah, tapi suaranya aduh berat. Oke lah. Baik Bang, ini karena kita sudah larut malam ya. Sudah. Bagaimana kalau kita lanjutkan besok lagi? Besok. Baik, saya nggak akan menyerah. Kita rehat dulu ya. Oke. Kita rehat dulu ya. Akan menyerah saya. Oke, kita rehat dulu. Terima kasih Bung Reza. Besok kita siaran lagi.